Hudanya tadi shade custard. Eyeshadow hudanya yang mana ya? Yang brown. Yang brown, yang namanya brown gitu. Yang kotaknya 9, isi 9. Mau diet kok susah memang. Iya emang diet susah. Aku mau lams nanti, mau liposuction. Gimana menurut kalian? Kalian support aku nggak kalau aku liposuction? Karena aku tuh udah kurus. Tapi tetap aja kalau udah ngelahirin tuh perut tuh kayak capek gitu loh. Dan aku tuh bukan orang yang terlalu mau usaha olahraga gitu loh. Jinnya masih ada kak, udah diusir semua ya. Tapi nggak tahu sih masih ada atau enggak. Tapi harusnya udah diusir. Kok dimatiin semua lampunya? Iya udah. Wow, look at my skin. Kok skin ya? Haram nggak liposuction? Enggak deh kayaknya. Emang haram? Gak tahu. Kayaknya enggak deh, kan mengembalikan ke semula. Bukan merubah. Tamitak juga kayaknya nggak haram. Kalau tamitak haram itu kan kayak untuk pengobatan gitu loh, kulit yang goyor untuk suami. Dan aku kan bukan yang aku pamerin perut aku gitu buat suami. Padahal suami gue nggak bolehin. Sama Ahmad nggak boleh kan. Terus aku bilang kayak udah kamu tuh terima beres aja, tau istrinya cakep. Bener nggak? Lidah lo ditindik? Enggak. Tapi lidah gue hitam, liat. Enggak. Oh iya. Kok ujungnya doang hitam? Oh itu kepanasan. Oh minum kepanasan. Iya minum kepanasan. Kalau nggak putih hitam. Ih serem banget guys. Lens aja memang, jangan lipo. Iya aku mau lens aja. Kudu olahraga di rumah. Aku udah Sarah. Aku udah daftar fitness first. Aku udah daftar Muay Thai. Ujung-ujungnya gue males lagi karena berat aku tuh naik lagi kalau aku olahraga. Sedangkan aku tuh lagi prioritasin tuh angka, bukan muscle. Tapi kalau di Google sih katanya haram kak. Masa sih? Di Google. Lidah gue hitam guys. Serem banget ya? Kenapa ya lidah gue hitam? Panasan mam. Tapi nggak berasa kayak lidah lagi kepanasan, bekas-bekas kepanasan ya? Iya bekasnya karena kayak luka gitulah. Aku tuh kalau olahraga jadi kayak I deserve to eat muscle protein, bohong gitu loh. Terus makannya jadi overeating. Terus abis itu jadi berat aku kan udah 58, 59. Terus aku waktu itu rajin olahraga, berat gue jadi 64. Stres kan? Aku habis minum kopi panas sih emang kemarin. Kenapa pakai lipstick di luar lip liner? Karena aku insecure sama bibir tipis aku. Bayi mau pulang boleh nggak? Boleh. Bye Bayu. Bye. Iya, HBD. HBD. Kan masa otot yang bertambah memang. Iya tahu, tapi aku tuh maunya kayak berat aku tuh 56 dulu gitu, 56 atau 55, baru masa ototnya naik jadi 58. Aku nggak mau berat aku 64 gitu. Soalnya kata Tasya olahraganya nggak target ke flat tummy tapi fitness nambah protein, mending pilates. Iya harusnya aku pilates tapi aku nggak kuat pilates. Pokoknya gue kayak udah di usia, saya tuh usia yang udah parah banget malesnya. Nggak boleh dicontoh sih emang. Banyak orang-orang usia gue, bahkan banyak orang-orang yang abis punya anak badannya malah lebih bagus. Ya kan? Kayaknya nggak usah deh, memang usaha aja daripada masih maju mundur haram dan tidaknya. Coba nanti aku konsultasi ke Ustadz dulu deh. Setahu aku sih enggak ya, setahu aku tuh nggak haram. Kayak botox nih juga nih, aku tuh udah perlu banget botox. Ini tuh nggak kelihatan kayak keriputnya banyak karena rambut aku selalu dijambak. Tapi botox ternyata nggak haram. Asal jangan yang itu ya, yang apa? Pakai suntikannya yang nggak ada bebongnya. Kapan post di YouTube? Kapan-kapan.
Sebenarnya vlog amatir Jepang tuh kita bikin, tapi bener-bener amatir parah jelek gitu. Perut gimana ngecilin ya nggak tahu. Perut aku tuh yang perut aku tuh yang paling gede tuh perut aku. Jadi badan aku tuh sebenarnya berat badan aku udah balik ke sebelum aku punya anak. Tapi bentuk badannya tuh beda gitu. Gedenya sekarang tuh di perut. Tangan aku tuh sekarang kecil banget, tapi perutnya tuh gede banget gitu. Kayak bukan gede sih, kayak belendung gitu loh. Belendung gelambir gitu loh. Aku kayaknya kalau botox mau di JAC. Nanti aku kabarin ya. Kakak pakai korset? Enggak, kalau sekarang nggak pakai korset. Nih mau lihat nggak perut gue? Nih perut aku lagi mau Ini lagi udah mau dapet. Jadi lagi gendut banget tuh, lihat. Gembung. Tuh. Tuh. Kayak gini. Tuh. Kalau pakai korset tetap aja kan memang. Iya, maksudnya pas pakai korsetnya mungkin enggak, tapi pas udah dilepas korsetnya balik lagi. Gila, di semua lighting kulit gue flawless. Lihat deh, bahkan dari bawah kan biasanya kan orang nggak flawless ya kalau lightingnya kayak gini. Ini tetap flawless tuh, lihat. BB sekarang berapa? Berat sekarang 59. Treatment untuk muka simetris apa ya? Nggak tahu deh. Tapi itu kalau perutnya kecil pasti cakep banget, Jir. Iya kan, Jir. Makanya, Jir. Kak, kalau habis pakai peeling pakai Skintific pakai moisturizer apa? Kamu punyanya moisturizer apa? Kalau bisa moisturizernya tuh jangan yang ada active ingredients-nya lagi, pakai moisturizernya yang ngelembapin aja. TB berapa? Tinggi badan aku 167 ternyata. Bukan 165. Terakhir aku ngukur di rumah sakit 167. Ya pokoknya 165 sampai 167 lah, nggak beda jauh. Sekitar segituan tinggi badan aku. Tamitak, Kak. Iya, mau Tamitak. Tasya tanggal 13, 14, 15 beneran ada event di Batam. Bener, tanggal berapa kita? Tanggal 14. Aku tanggal 14 ya. Tremor banget nih HP-nya. Iya, emang aku tuh tremoran anaknya. Kemarin nurunin berat badan gimana, Beb? Memang aku ke dokter Feni. Sama olahraga juga sih, sama nahan makan juga. Tapi yang paling bikin aku kurus dokter Feni, aku gak mau munafik. Aku juga perut gitu, sekarang udah anak 2, bisa ngurusin perut dengan Zumba. Oh ya? Iya ya, gue tremor banget ya, buset. Tunggu, gimana ya cara biar gak tremor? Ngecilin paha gimana? Memang gak tahu, paha gue udah segede ayam boiler. Aku 55 kilo stuck padahal udah olahraga dan intermittent. Masih bagus stucknya di 55. Aku stucknya di 59. Jadi kalau naik lagi ke 60. Gitu. Jadi kayak gak kepala 5 gitu. BB idealnya 65 memang. Enggak dong, kalau cewek itu berat badan ideal itu 110 dikuranginnya. Jadi berat badan ideal aku harusnya 55. Coba lihat apa? Kalau ke dokter pakai obat nggak? Pakai banget. Obat carb blockers, fat blockers, disuntik, suntik mecahin lemak, suntik nahan nafsu makan. Jadi orang-orang pasti kebantu kalau ke dokter, pasti banget. Cuman emang kalau ke dokter tapi makan yang nggak dijaga ya nggak bakalannya stuck. Terus nanti pas begitu berhenti dari dokter bakalan balik lagi beratnya. Jadi emang itu minum lencir katanya. Minum brand lencir buat detox. Kamu udah minum? Nicea aku butuh review kamu karena aku mau nge-review lencir. Aku mau nge-review, mau ditawarin kerja sama lencir. Tapi aku belum coba. Kamu udah coba? Itu ngaruh nggak? Ngaruh nggak lencir? Suntik mecahin lemak itu lemaknya keluar dari pup kah? Enggak. Kalau yang lemaknya keluar dari pup tuh obat minumnya. Boleh di-spill nggak budgetnya berapa kalau nurunin di dokter? Berapa ya budgetnya ya guys? Sekitar
daftar kalau per orang. Per datang. Kan ya per bulannya sekitar 15 sampai 20 juta. Per bulan 15 sampai 20 juta guys. Itu udah include suntik, Obat. obat, sama yang apa? Obat suntik yang pernah nafsu makan ya. Suntik obat. Iya pokoknya udah. Obat pemecah lemak gitu. Penahan nafsu makan juga gitu. Siapa tadi yang aku tanya lencir? Aku udah minum lencir dapat sebox dan enak tiap hari pup. Selain pup, apalagi efeknya? Buset dapat Scoopy. Tapi kan kurus. Obat pemecah kepala ada, kerja aja terus, pasti pecah pala lu. Kerja terus tanpa istirahat, jadwal yang padat. Beli di mana lencir? Tunggu, aku belum rekomendasiin, aku belum coba, aku baru nanya doang. Menyala Mihaku Michelle Halim. Ada Michelle Halim. Gimana sih lencir? Jadi bagus ya? Coba deh aku coba dulu. Aku udah minum lencir sebox, baru ada satu orang yang ngomong ya. Kalau cuma jaga makan dan olahraga tapi nggak ke dokter bisa nggak sih sebenarnya? Bisa banget lah. Jadi dokter itu ngebantu, menurut aku dokter tuh ngebantu 50%, mempercepat 50%. Tapi 50%-nya lagi itu dari olahraga dan makan kita gitu. Jadi kalau ke dokter tanpa dijaga makannya dan itu nggak bakal ngaruh. Itu tuh ke dokter kan dikasih obat penahan nafsu makan gitu-gitu kan. Jadi terpaksa kita nggak nafsu makan gitu. Tapi kan kita kan nggak mungkin seumur hidup ke dokter kan. Jadi mau nggak mau di maintainnya dengan lama-lama ngerubah habit kita dengan pola makan kita yang baru yang setelah dipaksa sama dokter gitu. Ih gila gue tremor banget. Aku tuh kalau ke klinik treatment kalau bukan karena endorse tuh hampir nggak pernah guys. Aku tuh mager banget. Aku tuh treatment ke klinik rambut yang exosom itu. Sama gue pernah treatment apa Nat? Facial ya? Iya. Bukan facial apa ya? Yang buat glowing itu sekali, itu juga sekali doang. Apa sih? Face booster atau apalah gitu. Jarang banget karena kan aku harus nge-review skincare, nanti bias review aku kalau aku banyak treatment di dokter. Senikal nggak sih obatnya yang lemak keluar dari pup? Bukan, obatnya obat racikan. Memang kenapa tremor? Senikal juga bisa. Dulu Oh. aku pakai Senikal. Gali pakai senikal katanya. Itu buat ngelontorin lemak keluar. Turun 40 kilo. Lu pakai itu Gal? Turun 4 kilo demi apa? Kenapa lu nggak pernah bilang anjir? Tapi kan gue makannya ayam rebus sama kentang rebus. Tapi minum senikal kan? Senikal. Ya itu intinya. Setiap makan apa sehari sekali? Sehari 2 kali. Apoteker ya lo. Apoteker mbak. Dengan ayam rebus yang gak ada rasa itu dia. Kak Ahmad ngelarang buat pakai baju seksual ya kak? Awalnya iya karena dilarang, tapi kalau sekarang bukan karena dilarang, tapi emang akunya nggak mau. Menurut kamu sebenarnya obat pelangsing tuh bahaya nggak sih? Memang kalau udah ke dokter itu kan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya kan, jadi ya nggak bahaya. Yang bahaya mungkin yang dijual bebas terus di overdosisin sama orang gitu loh, salah penggunaan gitu baru bahaya, yang nggak bepom gitu kan. Kan kalau ke dokter kan dokter gizi, masa mau bahaya? Sama aja kayak kita ke dokter kulit terus diresepin hydroquinone gitu. Tapi kalau hydroquinone dijual bebas beda cerita, ya kan? Kak, pakai baju itu mau kemana sih? Buat kerja aja, sayang. Memang ada aslam nggak? Ada, jadi aku minum obat lambung juga. Are you okay? I'm okay. Aku emang tremor ini karena aku tuh darah rendah. Sama ini ruangannya dingin banget, jadi gue tremor. Gak gerah kak, gila di sini dingin banget, kedinginan aku. Intermittent fasting tuh works, menurut aku works. Aku dulu zamannya lagi berotot, lagi gila bagus-bagusnya badan aku intermittent fasting.
Walaupun dulu belum ada namanya intermittent fasting, tapi aku udah melakukan intermittent fasting sebelum itu trendy. Obat lambungnya aku resep dokter juga, aku ke dokter Prof. Dadang. Mantap Tasya penjelasannya, biasanya pada ditanya ke dokter diet pada bilangnya nggak dikasih obat. Kok bisa? Gimana caranya? Gimana cara? Terus dikasih apa nama do? Itu cuma dikasih resep makan. Dikasih tahu doang. Oh, itu nggak yakin gue. Kayaknya semua dokter diet Kasih obat. ngasih obat deh guys. Nggak tahu sih, nggak tahu ya. Tergantung mungkin orangnya udah kurus. Aku kan waktu itu kan dari 80 kilo. Jadi udah masuknya ke obesitas ringan, bahkan aku dari medium obesity ya. Abis itu ke mild obesity. Nah, sekarang aku udah ke average. Nah, tapi kalau berat aku naik lagi ke 61, aku obesitas lagi. Jadi aku tuh bener-bener lagi di jembatan gitu loh. Kalau naik sekilo langsung obesity lagi, turun sekilo average. Gitu. Jadi lagi belum di berat badan yang pas gitu. Aku harusnya 55 memang. 55 56 tuh baru aku ideal. Hah, masa tapi kayak nggak pernah badan 80 kilo. Abis lahiran sayang. Abis lahiran aku 80 kilo. Lebih fokus ke bibirnya, cakep banget, menggoda. Iya kalau dari jauh, kalau dari deket tuh kelihatan banget garis-garisnya. Kepalsuan bibir. Tips aku buat kalian yang suka pakai lipstick digede-gedein ini, jangan pernah pose dari bawah, ya, karena kepalsuan Anda akan kelihatan. Tapi posenya gini, jadi kayak bibir asli. Ini kenapa ke zoom banget ya? Oke. Kakak artis bukan? Bukan sayang. Bukan artis. Artis, seniman. Widih. Bukan actress. Tapi artis. Artis. Seniman wajah. Wih, sotoy banget. Kalau ada jerawat on skin merch bisa dipakai, bisa. Boleh kok kalau diseling-selingin sama tranexamate acid, boleh ya retinal. Diselingin yang penting. Kak, post tutorial makeup di YouTube. Aku udah capek, nggak ada yang nonton. Kak Gali digaji berapa? Setengah M. Astagfirullahaladzim. Mulut. Salah banget sih gue nanya dia. Gila nih orang. Amin, Bi. Semoga benar segitu, Bi. Yang bener kok semoga. Amin ya, Bi. Amin. Takut, Bi. Takut loh. Udah bukan masanya lagi di YouTube sekarang di Reels. Iya, kalau YouTube tuh lebih nyala. Lebih maksudnya lebih itu vlog gitu ya. Kak Gali butuh aspri nggak? Udah ada. Banyak. Udah banyak. Cara ngilangin melasma ke dokter ya. Tapi kalau mau coba pakai skin merch yang retinal itu juga bisa membantu mengurangi melasma. Tapi Dokter butuh waktu. Paru-paru ya. Apa? Dokter paru-paru. Kok dokter paru-paru? Asma. Deh. Lucu loh. Kak hidungnya asli nggak? Ah, thank you. Ke Bangkok. Ini aku OP semua ya. Semuka aku tuh OP. Ini OP-OP-an semua. Kalau OP, aku nggak mungkin minta dibikin keriting di tengahnya sini ya. Aku pengen OP deh. Gue nggak usah neko-neko. Aku nggak mau OP. Aku cuma mau lams. Udah. Aku yang mau apa? Lams. Yang mata ya, di mana sih mata ya? Skin merch retinal kalau dipakai tanpa moisturizer lagi bisa nggak? Bisa. Maksudnya memang buka OP guys, tapi semua makeupnya dari MOP. Lemes.
Gak usah OP-OP ntar ditoyor ke kelurahan. Skin merch retinol boleh dipakai tiap hari gak sih? Memang awal-awal pakai tergantung. Kalau kamu udah terbiasa pakai retinal gitu boleh. Kalau kamu pemula banget, saran aku jangan langsung setiap hari. Spill dokter untuk scar bopeng muka ke JAC klinik. JAC. Moisturizer Glad to Glow bagus nggak? Aku belum pernah cobain. Skin merch retinal pakai moistnya calm down, bagus, cocok. Spill antingnya beli di mana? Ini Shopee semua ya kayaknya. Ini Shopee. Ini Shopee. Ini Shopee. Kalau yang ini siapa namanya itu Ken? Isago Jewelry. Ini Shopee. Iya, Isago Jewelry juga ada di Shopee. Ini juga Isago Jewelry. Ini juga Isago Jewelry. Jadi gimana nih aku lems ya guys. Paha sama perut ya. Aku jadi baik. Apa? Perut doang. Aku jadi paha. Sama paha sekalian lah. Gimana guys? Setuju ya? Kak ditindik banyak-banyak boleh sama Kak Ahmad? Boleh, kenapa enggak? JAC, Jakarta Aesthetic Clinic. Yes. Rekomen eyeliner yang hitam pekat, MOP. Terpekat, terhitam. Aku udah bandingin sama semua eyeliner yang aku punya. Terpekat, terhitam, MOP. Mother of Pearl. Apa sih sedot lemak? Bukan sedot lemak sih, lebih kayak suntik lemak. Setuju, self love sesungguhnya. Ih, banyak yang support, senang. Tapi belum tentu jadi sih, gue penakut, gue cemen. Jadi gimana guys? Foto cetar gue mana foto cetar? Foto cetar aku upload sekarang atau nanti aja? Suntik lemak bisa kurus. Jadi lemaknya disuntik, ditarik, dikeluarin. Parfum MOP nggak akan restock sampai lama karena kita mau ganti packaging dulu. Ini kalung aku Tiffany & Co. Udah pakai eyeliner MOP sama banget kayak Inglot tuh kan. Aku bilang juga apa. Abis dikeluarin dibuang kemana memang. Nah jujur gue nggak tahu ya, itu urusan dokternya. Iya ya, dibuang kemana ya lemak-lemak kita ya? Ke pembuangan Pembuangan khusus yang rumah sakit dan separah. Iya ya, nggak mungkin disimpan. Apa dikubur? Serem kak suntik lemak. Tapi udah banyak banget yang berhasil. Kata Tasya treatment di JAC. Iya, aku exosom rambut di JAC. Terus kadang facial. Tapi aku cuma sekali sih facial. Yang konsentrasi banget tuh ini. Rambata. Apa namanya? Rambut tuh di exosom. Udah kelihatan lo hasilnya sekarang. Apa? Udah kelihatan banget hasilnya. Alhamdulillah ya, setelah 2 tahun. Lama ya, Mi? Lama banget, bro. Setahun. Treatmentnya setahun, rusaknya 2 tahun. Bayu udah 2 tahun nge-hairdoin gue tiap hari. Gila. Kangen banget free diving. Tapi aku kayak udah gak mau lagi. Karena aku lebih mencintai rambutku. Exosom tuh dirangsang untuk pertumbuhannya. Sama biar lebih kuat. Mending botox apa meso lipo buat yang double chin. Wah aku gak ngerti, jujur. Kalau kayak gitu-gituan gue gak ngerti. Botox rahang bukannya bagusnya buat orang yang bruxism ya? Aku pernah denger bekas lens agak susah hilangnya mong. Bekas apanya? Bekas itunya ya, biru-birunya ya.
Kan emang proses penyembuhannya 3 bulan katanya. Spill shampoo anti ketombe yang bagus dong. Aku selalu jawab Selsun. Selsun. Kalau skincare yang bagus buat kantong pelajar, aku saranin Viva ya. Viva aku udah review dan sudah Tasya Farasya approve. Tasya Farasya approve, Tasya Farasya approve, Tasya Farasya approve. Jadi biar yang enak sama Tasya Farasya approve makin panas. Tapi Selsun tuh nggak ada wanginya please. Emang Selsun itu, Selsun Yellow Double Impact, itu buat penyembuhan ketombe. Jadi dipakai seminggu 2 kali aja. Begitu ketombe kalian udah sembuh, stop pakai itu gitu. Jadi jangan berharap Selsun itu shampoo yang wangi gitu. Itu shampoo sulfur buat ngilangin ketombe dan itu bikin rambut kering banget. Jadi abis itu harus pakai conditioner, hair cream, masker rambut gitu. Selsun aku nggak mempan. Kamu pakai yang yellow nggak? Eyeliner yang waterproof yang udah approve Tasya Farasya, MOP, Mother of Pearl. Semua Viva bagus kak, untuk bumil aman. Viva yang aku review itu Viva yang mana? Ada nggak? Masih ada nggak sih? Viva Yang HD5 Pro H. Viva yang Pro H yang aku itu. Kata Tasya eating disorder nggak? Iya. Aku body dysmorphia. Iya yellow kayaknya emang ketombe batu. Kalau gitu berarti bukan ketombe, itu kulit kepalanya tuh jangan-jangan kamu ada itu nggak? Takutnya psoriasis. Selsun yellow tuh buat ketombe soalnya. Banyak skin problem di kulit kepala yang menyerupai ketombe tapi sebenarnya itu bukan ketombe. Gitu. Capek ya guys ngomong. Yaudah guys, kita sudahi dulu live-nya. Bye bye everyone.